Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih mempelajari tentang zakat, meneruskan pelajaran yang kemarin. Cuman sekarang kita mempelajari tentang macam-macam zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, dan apa hikmah dari berzakat. Nah, Sebelum kita belajar itu, kita akan mengulas kembali pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat menurut bahasa yaitu bersih, suci. Ya. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. Nah, adapun dalil tentang zakat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Jadi di sini hukum dari zakat adalah wajib, ya. Nah, adapun macam-macam zakat, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang pertama, zakat fitrah atau disebut dengan zakat jiwa. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang. Jadi di sini zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Waktunya ketika di bulan Ramadan saja. Itu namanya zakat fitrah. Dan barang yang dizakati itu adalah makanan pokok seperti beras. Nah, ya, itu. Nah, ya sedangkan yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat mal atau zakat harta. Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitikberatkan kepada hartanya, bukan pemiliknya. Nah, jadi di sini zakat harta itu zakat harta, ya. Nah, macam-macamnya apa saja zakat yang wajib dizakati itu? Harta apa saja yang wajib dizakati itu? Yang pertama, emas dan perak. Tapi perlu diketahui anak-anak, setiap orang misalnya punya cincinnya cuma 1 gram. Nah, tidak diwajibkan zakat. Nah, emas dan perak itu ada ketentuan tertentu. Nah, jika orang tersebut mempunyai emas sebesar 89 gram dalam setahun, itu berarti dia wajib zakat.
Berapa besarannya? Besarnya 2,5 dari 89 gram tersebut. Kalau perak mempunyai besarannya 622 gram dalam setahun. Jika orang tersebut mempunyai perak 622 gram dalam setahun, maka dia wajib membayar zakat 2,5 dari 622 gram tersebut. Nah, ya. Uang simpanan yang mencapai 1 tahun. Nah, ini uang simpanan itu berarti seperti tabungan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya senilai atau sama dengan harga emas 89 gram. Jadi, kalau seumpamanya harga emas itu 500.000, berarti biar mudah untuk menghitungnya, jika emas itu harganya 1 juta, berarti kan harus mempunyai 89 gram. Berarti 1 juta dikali 89 gram, hasilnya adalah 89 juta. Nah, berarti kalau ada orang itu mempunyai uang 89 juta, berarti dia wajib zakat. Nah, ya, besarnya berapa zakatnya? Sama, 2,5%. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian ini seperti apa? Hasil pertanian yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian seperti apa? Gandum, padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Ya. Terus untuk buah-buahan, ya sampean ngerti sendiri seperti apa buahnya. Semua buah-buahan. Nah, untuk besarannya ini macam-macam. Jika pertanian atau pohon tersebut disiram dengan air hujan atau air mengalir, air sungai, maka setiap hasil panen dia harus mengeluarkan zakat 10%-nya. Akan tetapi jika dalam pertanian itu memakai airnya itu berasal dari kincir air atau yang membutuhkan biaya, misalnya ada pakai mesin. Nah, itu membayar zakatnya ketika panen adalah 5%. Jika campuran, berarti mendapatkan air dari sungai iya, menggunakan mesin juga iya, berarti besarannya zakatnya adalah 7,5%. Itu hasil pertanian. Nah, sekarang hasil perniagaan. Apa sih hasil perniagaan itu? Perniagaan itu perdagangan. Jadi orang yang dagang itu juga wajib zakat. Tetapi ada nisabnya juga, ada batasannya juga. Jika nisab harta perniagaan atau perdagangan itu setara dengan 89 gram emas murni, itu berarti laba bersihnya dalam 1 tahun, maka ia harus membayar zakat 2,5%. Okay? Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Ini juga bermacam-macam ya. Nah, untuk kambing nanti ada keterangannya. Untuk sapi, kerbau, unta, jika mempunyai 5 unta, maka membayar zakatnya adalah 1. Nanti ada keterangannya itu sendiri. Yang kelima, makdin dan tikas. Makdin adalah barang tambang yang meliputi emas, perak, besi, tembaga. Sedangkan makdin, zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah tak bertuan atau dari tempat yang memang milik
miliknya. Besarnya adalah 2,5%. Ya. Nah, ini juga jika dalam setahun dia mendapatkan 89 sama dengan seharga 89 gram emas. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan ternak. Ya, nisab itu berarti ukuran, capaian. Nah, jika mempunyai kambing 40 sampai 120, maka dia setiap tahunnya harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing betina berusia 2 tahun. Jika dia mempunyai 40 sampai 120 domba, maka zakatnya dia setiap tahunnya harus 1 ekor domba betina usia 1 tahun lebih. Nah, Bu, seumpamanya ayah saya mempunyai kambing, tapi jumlahnya 10, apakah dia wajib zakat? Tidak. Yang wajib zakat yaitu tadi sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan jumlahnya. Jadi tidak semua hewan ternak tidak semua jumlah hewan ternak itu bisa dizakat. Ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, anakku. Nah, syarat wajib zakat mal apa saja? Milik harta orang Islam. Jadi orang Islam ya, miliknya orang Islam. Pemilik harta telah balik dan berakal, jadi tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang wajib dizakati seperti yang dijelaskan tadi. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kalau misalnya kurang dari 1 tahun tidak wajib zakat. Harta tersebut miliknya sendiri, bukan milik tetangganya. Kan anakku? Orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ibaratnya seperti ini. Orang fakir itu tidak punya rumah, tidak punya segalanya, tidak punya harta, dan dia juga tidak bekerja. Nah, itu namanya fakir. Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau orang miskin, itu orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu miskin. Kalau fakir tadi tidak mempunyai pemasukan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau orang miskin, orang yang masih bekerja tapi belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus zakat atau amil, orang yang biasanya diberi tugas mengumpulkan zakat dan membagi zakat, itu juga orang yang berhak menerima zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Orang berutang, orang yang mempunyai banyak sekali utang, tetapi tidak sanggup untuk membayarnya. Lah, utang tersebut bukan karena untuk foya-foya. Utang tersebut dikarenakan untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Seperti siapa fisabilillah itu? Seperti ustazah, terus takmir masjid, itu juga orang berhak mendapatkan zakat. Hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan. Tapi sekarang insya Allah tidak ada yang namanya hamba sahaya. Hamba sahaya hanya ada pada zamannya Nabi-Nabi dulu. Ya, Ibnu Sabil yaitu orang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalnya anak yang sedang menuntut ilmu di pondok tapi tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nah dia berhak menerima zakat. Hikmah berzakat, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, sama atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimilikinya.
Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari Bu Lisa, kurang lebihnya Bu Lisa minta maaf. Bu Lisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, walaupun belajarnya hanya di rumah, tidak langsung ketemu dengan gurunya. Oke anak-anak, dadah.